Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu. Kembali dengan saya dari tim Rajali Nusantara. Kita kali ini akan membahas terkait dengan aktivitas ibadah. Dalam video saya sebelumnya sudah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu netral, memberikan panduan kepada makhluknya, kepada manusia lah, bukan kepada manusia dan jin untuk beribadah dalam bentuk Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi setiap zaman yang kemudian disempurnakan oleh Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan pengujinya agar apa yang kita lakukan itu bisa bernilai. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, tapi Allah itu posisinya tetap netral. Sehingga semua berjalan sesuai dengan sunnatullahnya. Dalam beberapa kesempatan, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan keagungannya dalam bentuk mukjizat atau hal-hal lain yang keluar dari konsep sunnatullah. Namun hal itu tidak bisa menjadi patokan ya. Dalam artian mukjizat itu tidak terulang, selalu berbeda. Karomah itu bukan untuk menjadi patokan, karena itu kehendak Allah dan kapan itu bisa terjadi itu hanya urusan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan juga melarang. Maka sederhana sebenarnya, lakukan yang diperintahkan, hindari yang dilarang. Itu saja sebenarnya. Nah, dua-duanya merupakan bentuk kepatuhan. Jadi kita harus patuh dalam melaksanakan perintah dan juga patuh dalam menjauhi larangan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kita melakukan sholat, jawabannya sederhana sebenarnya. Sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap perintah, itu saja. Kenapa kita puasa? Sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah. Adapun urusan pahala itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kita tidak perlu masuk dalam dimensi itu gitu. Ketika kita patuh, Allah ridho, selesai. Jadi yang kita kejar adalah poin atau level ridhonya Allah, itu bukan pada pahala-pahala. Apakah kita butuh pahala? Pahala atau upah itu sebenarnya hal yang rasional. Itu hal yang rasional. Namun poin itu akan lebih tinggi nilainya daripada pahala itu. Nah, kepatuhan kita terhadap menjalankan perintah dan kepatuhan kita terhadap menghindari larangan itu akan menjadikan hidup kita bernilai. Kalau ada yang bertanya, kenapa babi dilarang bagi orang Islam? Jawabannya sederhana. Karena bentuk kepatuhan. Itu saja sudah clear gitu. Bentuk kepatuhan. Adapun kemudian Allah membuktikan tentang larangan itu, dalam artian Allah membuktikan organ atau bahaya dalam makhluk itu urusannya lain. Gitu loh. Umpamanya dalam tubuh atau dalam tubuh babi itu ada berbagai macam cacing atau penyakit dan sebagainya. Itu urusannya lain. Gitu. Itu sebagai bentuk kesinambungan, bentuk linear antara larangan dengan fakta medisnya. Tapi yang terpenting urusan tauhid, bahwa kenapa babi dilarang itu adalah
bentuk ujian agar kita menguji kepatuhan kita untuk patuh terhadap larangan itu. Jadi kunci pertama dalam bertauhid sederhananya seperti itu. Praktek yang paling sederhana seperti itu. Jadi ujian itu bisa berupa melaksanakan perintah dan juga bisa berupa menghindari larangan. Jadi poin yang tinggi di situ. Nah, poin ini sekali lagi, ibadah kita itu bisa bernilai kalau lulus dalam ujiannya. Jadi karena setiap fase hidup kan ada ujiannya. Setiap ibadah ada ujiannya. Nah, perlu kembali saya tekankan bahwasannya malaikat raqib dan atid itu tidak mencatat semua amal. Tidak mencatat semua aktivitas kehidupan kita. Yang dicatat hanya perbuatan yang bernilai positif, perbuatan dan ucapan yang bernilai positif, atau perbuatan atau ucapan yang bernilai negatif. Sisanya seluruh aktivitas itu memang secara utuh direkam. Ada rekamannya lengkap, namun yang dicatat itu adalah perbuatan yang bernilai. Nah, manusia itu adalah makhluk yang Allah beri opsi. Jadi pencatatan itu berlangsung seiring dengan asbab pergerakannya. Allah mencatatkan qada dan juga kemudian menuliskan takdirnya. Qada itu sudah Allah tetapkan, namun takdirnya itu seiring dengan perjalanan waktu. Seseorang ditetapkan sebagai laki-laki itu qada, tapi kemudian mau jadi apa itu takdir. Nah, jadi qada itu ketetapan Allah yang tidak berhubungan dengan asbab manusia. Sedangkan takdir itu adalah sesuatu atau kehendak Allah yang beriring dengan asbab manusia. Jadi ketika manusia beraktivitas, dalam setiap momentum Allah memberikan opsi itu loh. Jadi belum dicatat. Allah memberikan opsi, waktunya duhur, Allah memberikan opsi mau sholat atau tidak. Kalau sholat dicatat sebagai amal ibadah yang baik. Kalau tidak sholat berarti dicatat sebagai perilaku negatif karena perintah gitu. Nah jadi kelebihan manusia adalah diberi opsi. Beberapa hal dalam diri manusia yang terkait dengan manusia memang qada, tetapi lebih banyak takdir gitu loh, karena Allah terus memberikan opsi dalam setiap momentum. Allah mengqadakan seseorang mati, meninggal atau wafat gitu. Tapi dalam perjalanannya kematian itu bagi sebagian orang tetap opsi. Dalam artian apakah Anda mau meninggal dengan cara bunuh diri atau mau meninggal dengan cara alami gitu. Nah, pada prinsipnya ibadah itu kembali kepada diri kita. Maksudnya ketika kita beribadah kemudian Allah memberikan penilaian baik ataupun buruk. Jadi perjalanan aktivitas kita itu sebenarnya kembali kepada diri kita. Kita sholat tidak menambah keagungan Allah. Kita tidak sholat tidak mengurangi keagungan Allah. Gitu loh. Jadi bakoknya Allah di situ. Nah, tetapi kalau kita sholat, maka kebaikan sholat, baik berupa kebaikan hidup ataupun poin atau pahala, itu untuk kita juga. Begitupun ketika kita tidak menjalankan sholat lah umpamanya. Maka itu pun akan kembali konsekuensinya kepada kita gitu loh. Jadi Allah tidak tidak terkurangi keagungannya, tidak bertambah keagungannya atau berkurang keagungannya dengan ibadah manusia. Nah, karena ibadah ini kembali kepada kita dan
nilai ibadah manusia itu memang lebih tinggi dibanding dengan jin. Itu. Yang ditaklif ibadah itu kan dua. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Nah, selain itu tidak ada taklif ibadah. Nah, karena manusia ini makhluk yang fana, yang mengalami perubahan dimensi, yaitu pada saat meninggal dunia, waktunya sangat terbatas, maka nilai ibadahnya tinggi. Aktivitas kehidupannya dalam setiap momentum bisa menjadi nilai, bisa menjadi pahala. Sedangkan makhluk jin itu, bagi yang makhluk jin yang Islam, yang beriman, nilai ibadahnya rendah. Karena apa? Karena range waktunya dia sangat panjang, unlimited gitu loh. Jadi nilai ibadahnya sangat rendah. Nah, sedangkan manusia nilai ibadahnya sangat tinggi karena terbatas oleh dimensi waktu. Ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun hidup di dunia ini gitu. Nah, maka kemudian ada baiknya kalau kita, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ini, semuanya kita penuhi dengan nilai gitu loh. Kita penuhi dengan nilai sehingga nilainya penuh lah gitu, poinnya penuh gitu. Jadi setiap momentum ada nilai, setiap momentum ada nilai. Karena jihad bin nafsi itu sepanjang waktu, sehingga pertarungan sepanjang waktu, maka nilai pun teriring sepanjang waktu. Kalau sholat kan 5 waktu. Nah, tapi di luar sholat itu banyak momentum kita untuk beramal soleh gitu. Sederhananya untuk bersedekah, untuk menolong orang lain gitu. Jadi dalam dimensi muamalah, dalam dimensi sosial itu bisa menjadikan aktivitasnya bernilai gitu. Secara umum muamalah itu netral itu loh. Tetapi bisa menjadi nilai, bisa menjadi poin bagi kita jika kita memperlakukan atau berelasi dengan orang lain dalam bingkai umpamanya karena Allah, saling membantu, bersedekah dan sebagainya. Nah, sehingga aktivitas di luar sholat pun bisa memiliki nilai atau poin yang tinggi. Nah, jika dalam sholat kepatuhan mutlak, maka seharusnya di luar sholat kepatuhan itu tetap ada. Artinya sholat, atau saya contohkan sholat saja ya, sholat harus benar-benar menjadikan seseorang menjauhi perilaku yang tidak baik atau munkar. Pada saat sholat jelas kita tidak melakukan hal yang munkar lah. Di luar sholat harusnya ketika sholat sudah merepresentasikan diri atau menjadi representasi, maka aktivitas sosial juga harus mencerminkan hal itu, mencerminkan seseorang memang yang ahli ibadah gitu loh. Jadi tidak hanya seremonial, tidak hanya ritual, tapi aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pantas atau relevan antara aktivitas sehari-hari dengan ibadah ritual dalam kehidupan pribadinya gitu. Jangan sampai sholatnya rajin tapi aktivitas sosialnya kurang baik. Begitu saudaraku ya. Ini sederhana sekali lah. Sekarang jangan kita sederhanakan dulu lah, untuk beberapa hal kita sederhanakan dulu. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.